Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Jalan lintas di Kecamatan Rawapitu, Tulang Bawang rusak dan berlumpur. Pengendara bergantian mendorong motor. Diduga akibat pengemudi kelelahan, truk tronton box terperosok dan menabrak tiang listrik di Jalan Lintas Timur Mesuji. Menilik peternakan lebah madu trigona atau kelanceng yang semanis keuntungannya. Hati-hati ya! Pencarian dua nelayan asal Krui pesisir barat yang dikabarkan hilang saat melaut oleh tim SAR membuahkan hasil. Kedua nelayan kakak beradik bernama Beni Irawan dan Krisna itu ditemukan selamat. Keduanya dikabarkan hilang saat melaut pada hari Rabu 27 Juli pekan lalu. Mereka terombang-ambing di tengah laut selama sepekan. Keduanya bertahan dengan bertumpu di perahunya yang terbalik dan rusak. Menurut petugas SAR, keduanya ditemukan lebih dari 50 km dari tempat mereka berangkat melaut melalui dermaga Kota Jawa Krui. Yaitu nelayan Krui yang menginformasikan tentang keberadaan korban. Pada saat ini, tim SAR gabungan mendapatkan keterangan dari pihak keluarga korban bahwa pihak keluarga korban meyakini korban yang dievakuasi oleh kapal nelayan adalah saudara Beni dan saudara Krisna. Petugas SAR mengantarkan kedua nelayan ke rumahnya. Petugas SAR mengimbau para nelayan dengan perahu kecil agar sementara tidak melaut terlalu ke tengah sebab ombak di perairan Laut Lampung tinggi mencapai 3 meter. Arsadi Saputra melaporkan dari pesisir barat. Kabar duka datang dari pelaksanaan jemaah haji tahun ini. Seorang jemaah haji asal desa Margodadi, Kecamatan Sumberjo, Kabupaten Tanggamus, bernama Habibullah Asror, wafat di Tanah Suci. Habibullah merupakan guru SD Ibtidaiyah yang berangkat berhaji tahun ini melalui kloter 28. Ia diketahui meninggal saat akan dibangunkan teman seasramanya untuk menunaikan sholat subuh. Menurut keluarganya, almarhum semasa hidupnya tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Sebelum berangkat haji ini ada keluhan nggak Pak dari Pak Habib sendiri Pak? Tidak ada Pak. Alhamdulillah Pak Habib ini berangkat sudah melewati beberapa kali tes kesehatan. Ibu juga naik haji Mas ya? Berangkat Mas ya? Ada ini nggak Mas yang bisa buat ibu di sana Mas? Ibu tetap sehat, tetap kuat, tetap tegar. Mudah-mudahan besok hari ini berangkat ke tanah air dengan selamat, bertemu dengan keluarga, yang jelas tetap kuat di jalan. Mudah-mudahan sampai tujuan. Jenazah Habibullah dimakamkan di Mekah. Keluarga menerima video pemakaman almarhum. Keluarga mengikhlaskan meninggalnya Habibullah yang sedang beribadah menunaikan rukun Islam kelima itu.
Andre Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. (16 tokoh adat marga Saibatin di Kecamatan Bengkunat menemui anggota DPR RI Taufik Basari di kantor Pemkab Pesisir Barat Selasa siang. Mereka mengadukan kondisi 4 desa yang berada di tengah Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS yang terisolir. 4 desa yang dihuni sekitar 9.000 warga itu yakni Waiharu, Siring Gading, Waitias, dan Bandar Dalom. Desa mereka terisolir karena tidak tersedianya jalan raya yang layak. Permasalahannya, Kementerian Lingkungan Hidup tidak memberikan izin sebagian lahan dalam kawasan hutan lindung untuk dibuat jalan raya. Kami masyarakat adat pesisir barat semuanya sangat mendukung apapun yang diminta oleh masyarakat adat yang ada di Marga Belimbing. Apakah dengan cara diplomasi, kami siap mendampingi, ataupun dengan cara-cara yang lain. Yang pasti, semua masyarakat adat yang di Kabupaten Pesisir Barat ini sama rasa. Sama rasa. Artinya, kalau kami di daerah luar ini mendapatkan pelayanan yang maksimal, seyogyanya masyarakat adat yang ada di sana pun demikian. Anggota DPR RI Taufik Basari berjanji akan membawa masalah ini ke tingkat pusat. Jika tidak ada pelanggaran hukum, maka pihaknya akan segera meminta Kementerian Lingkungan Hidup menghibahkan lahan untuk pembangunan jalan raya. Kemudian kendala-kendala itu tentunya harus kita lihat apa yang kita bisa carikan solusinya secara bersama-sama. Tentunya bisa dicarikan jalan tengahnya, bisa dicarikan alternatif-alternatif lain. Yang paling penting tujuan utamanya adalah bagaimana masyarakat di Waiharu ini bisa segera mendapatkan fasilitas yang layak sebagaimana selayaknya sebagai warga negara yang hidup di negeri Indonesia ini. Sayangnya, anggota DPR RI Taufik Basari tidak turun langsung ke 4 desa yang terisolir. Para tokoh adat marga Saibatin berharap janji anggota DPR RI Taufik Basari itu bukan hanya untuk mendapatkan simpati belaka saat menjelang pemilu. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Menyambut datangnya tahun politik 2024, sejumlah partai politik mulai merombak kadernya yang mendapat jabatan. Ketua DPRD Lampung Utara, Romli, mendadak mengundurkan diri. Kabar itu pun mengejutkan publik. Kesatu, meresmikan pengangkatan ketua. Tidak diketahui persis penyebab Romli mengundurkan diri sebagai ketua DPRD, namun disebut-sebut karena tekanan dari partainya. Jabatan Romli sebagai Ketua DPRD diganti oleh Wansori yang sama-sama dari Partai Demokrat. Pergantian diresmikan dari hasil rapat paripurna yang juga dihadiri oleh seluruh anggota DPRD dan pejabat dari Pemkab Lampung Utara. Usai dilantik, Wansori sebagai Ketua DPRD pengganti masih akan membuat perencanaan untuk kegiatan ke depan. Ia akan bekerja sama dengan semua pihak demi kepentingan masyarakat. Jelas lembaga DPRD ini lebih konsisten mengedepankan fungsi pengawasannya berkaitan dengan kinerja OPD dan pemerintah daerah agar kita bisa bersinergi. Itu harapan kita, Tuh. Harapan saya pemerintah daerah Kabupaten Lampung Utara, eksekutif dan legislatif ini makin kompak dan makin saling dukung satu sama lain. Pengunduran Ketua DPRD juga terjadi di Kabupaten Pesisir Barat pada akhir pekan lalu. Nazrul Arif tiba-tiba menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketua DPRD Pesisir Barat. Posisinya digantikan oleh Agus Cik yang sama-sama dari Partai Nasdem. Perombakan jabatan Ketua DPRD di dua daerah itu diduga bagian dari strategi partai untuk memenangkan pemilu mendatang. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara.